warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Dalam video kali ini, tunggu dulu, izinkan dulu memperkenalkan diri dulu ya. Saya Rahnia dan ini teman saya Ramlah. Kami berdua adalah dari kelompok 10. Pada video kali ini akan menjelaskan hasil materi kami yang berjudul Negara dan Kebijakan Ekonomi dalam Perspektif Islam. Langsung ke pembahasan ya. Negara dalam sudut pandang Islam merupakan suatu alat untuk menjamin pelaksanaan hukum syariah atau hukum Islam secara utuh, baik hubungan manusia dengan manusia maupun manusia dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap rakyat diberi kebebasan untuk memiliki apa saja dan berapa saja, asalkan dengan cara mendapatkannya itu dengan halal, tidak merugikan orang lain, dan taat mengeluarkan zakat dari sebagian hartanya yang dia punya untuk orang-orang yang lemah. Maksud orang-orang yang lemah di sini adalah orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang kekurangan. Itu kan maksudnya itu kalangan bawah gitu. Kemudian menurut Anthony Minardi bahwa prinsip bernegara telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Faktanya ialah Piagam Madinah, dan menjadikan semua persoalan yang tidak bisa diatasi dikembalikan lagi kepada Rasulullah SAW. Sedangkan bentuk negara Islam yang dikatakan oleh Hasan al-Banna ialah negara Islam adalah negara yang merdeka, yang tegak di atas syariat dan bekerja dalam rangka untuk menerapkan sistem sosialnya, memproklamasikan prinsip-prinsip syarak yang lurus dan meluruskan dakwah yang bijak ke segenap umat manusia. Negara Islam itu berbentuk khalifah. Khalifah adalah kekuasaan umum yang paling tinggi dalam agama Islam. Khalifah Islam didahului oleh berdirinya Islam di negara-negara Islam. Baik, Fazlur Rahman berpendapat bahwa negara Islam ialah negara yang didirikan atau dihuni oleh umat Islam dalam rangka memenuhi keinginan mereka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyunya. Implementasi negara tidak ditentukan secara luas, tetapi yang harus dimiliki ialah syura atau musyawarah. Kedudukan negara dalam Al-Quran atau Sunnah, Al-Quran dan Sunnah maksud saya, kedudukan negara dalam Islam yang sangat penting karena menegakkan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat secara sempurna dan efektif melalui negara. Banyak dalil-dalil untuk menegakkan dan menerapkan suatu perkara dengan hukum Allah. Ini menunjukkan bahwa penerapan hukum Allah itu dalam kehidupan manusia ini membutuhkan sebuah alat kekuasaan. Ya kan? Alat kekuasaan yaitu negara. Terdapat pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 1 yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari suatu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Kemudian pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 59 dan juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujarat ayat 13 di atas menunjukkan bahwa kedudukan negara dalam Islam sangatlah penting. Masih banyak dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang dibicarakan praktek berbangsa, maksud saya bernegara. Kemudian sistem pemerintahan Islam, bagaimana? Dalam buku Al-Ahkam Sutoniyah menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Islam adalah berbentuk khalifah. Ini dipengaruhi oleh pada masa hidupnya Imam Al-Mawardi. Sistem pemerintahan yang berlaku pada saat itu yaitu adalah kekhalifahan kerajaan, yaitu Bani Abbasiyah. Boleh dikatakan bahwa konsep pemerintahan yang ditawarkan oleh Al-Mawardi itu mendekati pada sistem demokrasi tidak langsung. Itu bisa dilihat dari pengangkatan imam atau khalifah, kriteria-kriteria khalifah, hingga pemilihan khalifah itu dipilih dengan dua cara, yaitu yang pertama, pemilihan oleh ahlu al-aqdi wa al-hal atau parlemen.
Yang kedua, penunjukan imam sebelumnya, atau lebih tepatnya itu disebut dengan sistem pemerintahan khalifah ala Mahaj Nabuwah, yaitu pemerintahan yang pernah diterapkan oleh para sahabat. Disebut juga Khulafaur Rasyidin, itu kan yang langsung ditunjuk-tunjuk gitu, ya kan. Kemudian pada dasarnya semua gerakan Islam ingin menegakkan sistem pemerintahan khalifah ala Mahaj Nabuwah. Namun dalam tahap implementasi berbeda-beda. Ada yang melalui legal formal, yaitu partisipasi dalam peserta demokrasi. Ada juga melalui non legal formasi. Konsep Islam mengenai sistem ekonomi. Sistem ekonomi Islam tidak termasuk pada sistem ekonomi liberal atau pasar maupun sistem ekonomi sosialis atau sosial market yang bermula di Jerman, kemudian berkembang di negara Eropa. Ekonomi Islam atau lebih sering disebut dengan ekonomi syariah itu sebagai alternatif dari sistem ekonomi yang ada. Mengapa? Abdillah Toha menyatakan bahwa ekonomi syariah bukanlah sebuah bangunan teori ekonomi yang membahas hukum penawaran dan permintaan. Umpamanya, lebih pantas disebut dengan ekonomi politik Islam. Ekonomi syariah bertumpu kepada suatu sistem ekonomi tanpa riba atau bunga bank, yakni dengan adanya keadilan bagi distribusi pendapatan dan kekayaan. Sebagaimana dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Hingga kini, banyak negara Islam menerapkan sistem ekonomi syariah menjadi legal dalam konstitusi, dan negara bukan negara Islam juga turut menerapkan sistem ekonomi yang berbasis syariah seperti Indonesia ini. Itu pada Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2008 yang mengatur tentang perbankan syariah. Konsep Islam mengenai peradilan ini kan penting nih dalam negara kan. Peradilan sebagai tempat untuk menyelesaikan suatu perkara baik perdata maupun pidana dan memberikan keputusan terhadap perkara tersebut. Dalam literatur klasik peradilan Islam dikenal dengan istilah kodi atau lembaga kehakiman. Pada masa Rasulullah, semua persoalan hukum dikembalikan kepada beliau dan menyelesaikan masalah-masalah tersebut, karena pada zaman tersebut kan Rasulullah itu sebagai orang yang terpercaya gitu kan. Sampai Rasulullah SAW wafat, yang mengambil peran sebagai hakim itu ialah para sahabat yang faqih dalam bidang hukum Islam. Misalnya Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, dan lain-lain. Hakim-hakim pada masa Khulafaur Rasyidin maupun tabi'in dalam menyelesaikan suatu perkara itu mereka berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah, ijtihad, qiyas, dan lain sebagainya. Lembaga kehakiman atau yudikatif pada zaman Rasulullah sebelum muncul teori trias politika yang digagas oleh Montuquis pada abad 19 Masehi. Teori trias politika itu yang memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kebijakan ekonomi di Indonesia itu ada dua. Yang pertama kebijakan fiskal, dan yang kedua itu kebijakan moneter. Baik, kita langsung ke kebijakan fiskalnya dulu ya. Kebijakan fiskal ialah kebijakan pemerintah di bidang pendapatan dan pengeluaran negara dengan tujuan untuk memperbaiki ekonomi. Kebijakan fiskal mempengaruhi kondisi ekonomi. Maksudnya mempengaruhi kondisi perekonomian, tingkat pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, pemerataan pendidikan, dan kesehatan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik gitu kan, atau yang diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jadi kebijakan fiskal ini mempunyai tujuan yang sama dengan kebijakan moneter. Apa?
Perbedaannya terletak pada instrumen kebijakannya. Jika dalam kebijakan moneter itu pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar, gitu kan, jumlah uang yang beredar, maka dalam kebijakan fiskal pemerintah itu mengendalikan penerimaan dan pengeluarannya, maksud saya. Kemudian strategi kebijakan fiskal apa saja? Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR telah menyepakati anggaran pendapatan dan belanja negara tahunan 2018 atau APBN untuk menetapkan pengelolaan fiskal untuk mengakselerasi pertumbuhan yang berkeadilan. Maka dijalankanlah 3 strategi fiskal yang digunakan. Antara lain yang pertama itu optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklan investasi, belanja dan meningkatkan belanja produktif untuk mendukung program prioritas. Yang kedua, mendorong pembiayaan yang efisien dan inovatif dan berkelanjutan. Anggaran pendapatan dan belanja tahun 2018 diharapkan dapat menjadi instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus mendukung supaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, serta menciptakan lapangan kerja. Kemudian, target dari kebijakan fiskal itu apa saja? Yang pertama adalah meningkatkan PDB. Yang pertama adalah meningkatkan PDB dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara maksimal karena berpengaruh besar dengan pemasukan atau pendapatan negara, meliputi pajak penghasilan, devisa negara, impor, dan pariwisata, dan lain sebagainya. Selain itu, contoh pengeluaran negara yang dimaksud diantaranya yaitu adalah pembangunan sarana dan prasarana, belanja bersenjata, proyek pemerintah, pesawat, dan program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat, memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran. Itu yang di bagian kebijakan fiskal, dan kita langsung ke kebijakan moneternya ya. Kebijakan moneter yaitu yang ditempuh otoritas moneter sangatlah beragam, bergantung pada target akhir yang ingin dicapai dan kondisi ketika kebijakan itu diambil. Kondisi yang dimaksud itu adalah sangat beragam pula. Di Indonesia, strategi kebijakan moneter juga dipengaruhi misalnya oleh kondisi kelembagaan, pendukung efektivitas kebijakan moneter yang masih dalam taraf perkembangan, gitu kan. Tingkat monetisasi perekonomian masih relatif rendah. Tingkat penggunaan jasa perbankan yang relatif rendah, dan banyak faktor lain yang berpengaruh. Akan tetapi, secara umum strategi kebijakan moneter itu dapat dilihat dalam beberapa jenis, yaitu diantaranya A. Longgar versus ketat. Itu maksudnya adalah secara umum kebijakan moneter pada dasarnya itu dapat dibedakan antara kebijakan moneter kelesuan moneter longgar atau easy monetary policy dan kebijakan moneter ketat atau tight monetary policy. Kebijakan moneter longgar pada umumnya ditempuh untuk mengatasi kelesuan perekonomian dalam negeri. Dengan penambahan jumlah uang yang beredar, diharapkan kegiatan perekonomian dapat didorong gitu. Namun, bagi negara-negara yang menganut sistem perekonomian terbuka dalam sistem devisa bebas, kebijakan moneter longgar dapat memberikan tekanan terhadap neraca pembayaran. Hal ini terjadi apabila peningkatan jumlah uang beredar, meningkat kenaikan inflasi di dalam negeri sehingga menurun daya saing produksi dalam negeri terhadap barang impor dan daya saing ekspor di pasar internasional. Kemudian target dari kebijakan moneter yaitu adalah pada umumnya itu merupakan target dari kebijakan ekonomi. Target akhir sebuah kebijakan moneter adalah suatu kondisi ekonomi makro yang ingin dicapai. Target akhir tersebut tidaklah selalu sama dari tujuan negara dengan lainnya. Tidak pula harus sama dari waktu ke waktu. Target kebijakan moneter bersifat dinamis dan selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian pada suatu negara. Akan tetapi, kebanyakan negara
menetapkan 4 hal yang menjadi ultimate target dari kebijakan moneter, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Yang kedua, kesempatan kerja. Yang ketiga, kestabilan harga dan keseimbangan neraca pembayaran. Saya Ramla, saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu kebijakan ekonomi di negara Islam atau Brunei Darussalam. Dilihat dari status sosial ekonomi masyarakat Brunei, Brunei merupakan negara kaya berkat sumber daya alamnya, seperti minyak bumi dan gas alam. Selanjutnya, pembangunan berbagai fasilitas umum seperti telepon, air, listrik, angkutan umum, pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya semuanya berada dalam tanggungan pemerintah atau gratis. Fasilitas publik terus digalakkan demi mensejahterakan rakyatnya. Tidak ada kewajiban penduduk membayar pajak perorangan dan yang ada hanya kewajiban membayar pajak perusahaan atau minyak. Kebutuhan hidup secara ekonomi sebagian besar dipenuhi melalui impor, baik makanan maupun alat-alat elektronik, dari negara jiran seperti Singapura, Malaysia, Indonesia, termasuk dari Jepang, Amerika, dan Inggris. Sementara ekspor andalan dari Brunei adalah minyak bumi dengan tujuan Amerika, Singapura, dan Korea dengan surplus devisa yang sangat besar. Iklim perekonomian negara Brunei Darussalam termasuk stabil. Negara ini menggunakan landasan bangsa yang berupa falsafah Melayu Islam Baraja atau MIB dan dipimpin oleh Sultan Hassanal Bolkiah yang telah mengeluarkan berbagai kebijakan. Sultan Hassanal Bolkiah merupakan pemimpin Brunei ke-29 dan menaiki tahta sejak tahun 1967 dan merdeka pada tahun 1984. Dengan merdekanya negara Brunei Darussalam, maka harus mulai berjuang sebagai negara mandiri dalam segala aspek. Beberapa kebijakan ekonomi Sultan Hassanal Bolkiah yaitu arus pendapatan negara. Yang pertama, sumber pendapatan yang berasal dari sumber daya alam. Minyak dan gas alam menjadi sumber daya alam yang paling diandalkan di Brunei Darussalam. Keberadaan dua sumber daya alam ini menjadikan tumpuan bagi pendapatan Brunei Darussalam. Yang kedua, rancangan kemajuan negara atau RKN. Dalam menjalankan proyek pembangunan ekonominya, Brunei Darussalam membuat rancangan kemajuan negara atau RKN sebagai acuan. Melalui RKN ini, Sultan melakukan berbagai pembangunan untuk meningkatkan perekonomian bangsanya. Yang ketiga, pemerintah membuat kebijakan diversifikasi, yaitu penganekaragaman bidang usaha, yakni mampu menambah daya dorong perekonomian negara. Negara ini berusaha mengembangkan secara intensif terhadap beberapa industrinya, yakni industri pangan, industri obat-obatan, barang pecah belah, industri pakaian, semen, industri kayu, serta industri kaca. Industri pangan halal menjadi salah satu kebijakan yang mulai dikembangkan Brunei sejak tahun 2007 dengan nama Brunei Halal. Yang keempat, sektor perhutanan juga menjadi perhatian bagi pemerintah Brunei Darussalam. Letak negara Brunei Darussalam yang berada di daerah Khatulistiwa menjadi hutan Brunei Darussalam memiliki potensi yang besar. Yang kelima, zakat. Brunei Darussalam juga menjadikan zakat sebagai pendapatan negara. Meskipun demikian, pengalokasian zakat tetap disandarkan pada aturan Islam, sebab tidak sembarang orang dapat menerima zakat ini. Pendistribusian uang zakat ini dikembalikan sebagaimana Islam mengatur, yakni diberikan pada 8 asnaf sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran terjemahan surat At-Taubah ayat 60. Selanjutnya, arus pengeluaran negara. Arus pengeluaran negara dapat dilihat dari rancangan kemajuan. Pembahasan selanjutnya saya akan membahas tentang kebijakan ekonomi Umar bin Khattab. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan manusia selain untuk mengabdi kepadanya berkisar pada pemeliharaan 5 dasar kebutuhan primer manusia, yaitu agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. 5 dasar ini merupakan sarana dalam merealisasikan tujuan universal yang satu, yaitu agar orang-orang mukallaf sebagai hamba bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya politik mengembangkan ekonomi dalam Islam itu berarti mewujudkan hal yang menjadi tuntunan dalam politik ekonomi syariah, yakni pemeliharaan sumber-sumber produksi dan pengembangannya. Meningkatkan kemampuan dalam produksi dengan cara mengembangkan seni dan metodenya.
merealisasikan kesejahteraan umat, memenuhi kebutuhan yang mendasar dan memerangi kemiskinan. Hal tersebut yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dalam pengembangan ekonominya. Sebagaimana antusias Umar bin Khattab dalam mengembangkan sumber daya manusia dan juga sumber daya bumi sebagai bentuk pengembangan sarana pengembangan ekonomi dan meningkatkan hasil produksi dengan berbagai cara pengelolaan lahan-lahan mati, Umar bin Khattab merupakan kunci keberhasilan ekonomi Islam karena beliau adalah kunci keislaman. Umar melakukan beberapa inovasi dalam mengembangkan perekonomiannya, di antaranya yaitu: 1. Melakukan sistematisasi dalam pemberlakuan pungutan jizyah kepada al-hulzimah. Kata jizyah berasal dari kata jaza yang berarti pergantian atau kompensasi, atau pembayaran untuk tujuan kebaikan atau denda atas suatu kejahatan. Dalam buku-buku fikih, jizyah dibahas dalam kaitannya dengan perang jihad. Jizyah merupakan pajak yang dibebankan kepada dhimmi sebagai imbalan bagi perlindungan yang diberikan kepada mereka, keluarga, dan pemilik sebenarnya. Jizyah merupakan pajak pengganti tugas kemiliteran dan upah mereka yang menggantikan tugas tersebut. Misalnya, dhimmi dibebaskan dari tugas kemiliteran setelah membayar jizyah. Selanjutnya, menghentikan pembagian zakat kepada mukallaf. Umar membuat ijtihad, yaitu menghentikan zakat terhadap mu'alaf. Kebijakan ini didasari pada kemakmuran negara pada saat itu sehingga para mu'alaf tidak perlu diberikan zakat. Dengan demikian, Umar telah meletakkan dasar-dasar keadilan untuk penarikan zakat. Beliau telah memberikan petunjuk agar benar-benar memperhatikan ketika pengambilan zakat dengan membagi harta yang telah dikenakan zakat menjadi 3 bagian. Dengan demikian, Amirul Mukminin telah melarang sesuatu yang menjadikan keresahan hati para pemilik harta, sebab kewajiban zakat yang ada yaitu cukup mengambil yang pertengahan. Sekian materi dari kelompok 10, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.